KTKI, terima kasih. Dan itu sebenarnya maksudnya apa sih peningkatan administrasi keadilan sosial itu? Silakan, terima kasih. Pak. Langsung silakan, Pak. Ya, terima kasih ya. Memang sebetulnya secara implisit tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki. Bagaimana kita fokus untuk meningkatkan kualitas hidup ya warga Jakarta. Mengadministrasi keadilan sosial itu artinya kami itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban di dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Demokrasi, ingat, sila keempat, demokrasi, itu tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Inilah amanat konstitusi. Inilah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan untuk apa ada pilkada? Adalah untuk memilih kita-kita ini yang punya tanggung jawab. Dan kita akan mengadministrasi keadilan sosial itu semuanya. Tanpa diskriminasi. Tanpa memandang-mandang orang. Tapi yang jelas, kami tetap berpihak. Keberpihakan kami adalah pada wong cilik. Karena kita melakukan proses subsidi silang. Yang tidak mampu harus dibantu yang lebih mampu. Supaya mereka-mereka yang tidak mampu ini juga ya merasakan terwujudnya keadilan sosial. Makanya tadi saya tekankan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta ya. Terima kasih. Baik, silakan penanya selanjutnya. Sebelah, silakan. Saya Kiki dari dari Tempo.co. Mau nanya sama Pak Ahok sama Pak Jarot. Tadi kan sempat di penghujung segmen itu kan Anda... Saya tanya, yang Jakarta Post udah puas belum? Nah, saya jelasin. Saya jelasin. Saya dia bengong. Kenapa kami katakan administrasi keadilan sosial, gubernur, presiden, ataupun bupati kepala daerah lain itu hanyalah administrator. Makanya dalam pengertian kita, kami bukan bekerja semau-maunya seperti seorang raja. Kami semua ada dalam bingkai konstitusi, dalam bingkai cita-cita proklamasi. Apa cita-cita itu? Adalah mewujudkan keadilan sosial. Sehingga ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda harus cakap mengadministrasi. Jadi sebetulnya hari ini orang Jakarta ditawarin, mau nggak memilih orang yang cakap menjadi administrator dalam rangka mengadministrasi keadilan sosial tadi. Artinya kami tidak bela orang miskin saja, tidak bela orang kaya, bukan. Kami berbicara keadilan. Kami tidak berpihak kepada siapapun selama dia melanggar aturan. Dan kami harus bisa mengadministrasi dengan baik sehingga semua orang merasakan keuntungan memilih kami menjadi administrator yang baik. Jadi itu sudah dasarnya. Dan tentu administrator syarat utama tidak boleh terima suap, tidak boleh memihak, hanya ikut pada konstitusi. Supaya tercapailah keadilan sosial yang kita sesuai dengan cita-cita proklamasi tadi. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan sudah puas ya. Waktu kita tinggal 4 menit, silahkan. Mau nanya aja soal tadi yang di penghujung segmen itu. Tadi kan sempat Pak Ahok melontarkan ucapan-ucapan yang memancing para pendukung paslon lain untuk menyerukan Bapak kayak gitu, Pak. Itu maksud dari Bapak itu seperti apa mengucapkan hal seperti itu? Dan closing statement. Pada closing statement. Dan yang kedua mungkin tentang serangan-serangan verbal dari Pak Ahok yang tadi diucapkan Pak Agus tadi, Pak. Baik, oke. Itu aja tanggapannya. Tentang closing Ya kan, statement. makanya saya protes, saya bilang orang kalau saya menyerang perempuan, dia bilang kaum perempuan, bukti kaum perempuan demen foto-foto, kan gimana mau menyerang, aku bilang gitu loh. Ya kan, terus apalagi, itu kan kita mendidik. Saya sampaikan kita ini seperti orang tua sama anak. Ketika mau perempuan, mau laki, ketika kamu mulai curang, kamu nakal, tentu sebagai orang tua menghardik. Itu seperti itu yang kita lakukan. Jadi bukan berarti mau menyerang. Lalu dibilang mengundang orang ribut gitu loh. Ya, saya kasih perumpamaan yang lebih gampang dicerna. Orang tua di rumah itu ada aturan. Anak-anak itu semua ada aturan. Semua orang tua pengen anaknya berhasil, sehat. Semua ada aturannya. Tapi untuk seorang anak itu butuh waktu gitu loh. Kita kan butuh waktu nih. Misalnya contoh ya, kita nih di rumah susun, kami canangan tuh butuh 3 tahun loh.
Ngelatih orang, dibimbing, didampingin, pindah dari kawasan kumuh, masuk rumah susun. Termasuk orang yang biasa seks bebas, pakai narkoba. Orang dari kecil kok. 13 tahun, 18 tahun, 10 orang, 7 orang kena kok. Anda mesti bimbing, mesti dampingin, mesti buat peraturan. Misal dulu, orang suka nggak vaksin anak, lupa. Ya kita harus bikin, kalau kamu nggak vaksin anak, nggak boleh sekolah. Ini mendidik. Kamu kalau tinggal di kawasan yang kumuh, di bantaran sungai, anakmu bisa mati tenggelam loh. Jadi kita jangan nganjurin anak-anak boleh tinggal di kawasan yang rawan banjir, tuh tenggelam meninggal, diam-diam semua. Padahal waktu datangnya bilang apa tuh? Nggak boleh, boleh. Kami akan gak gusur kamu. Anak yang meninggal diam. Pertama difilarkan, anak yang bagus tinggal di sungai. Makanya saya maksudkan, kamu jangan ngerusak sistem. Mau jadi gubernur aja deh, gak apa-apa. Tapi jangan ngerusak aturan. Orang kalau tinggal bantaran sungai salah ya salah gitu loh. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ya itulah tadi konferensi pers yang di